Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sobirin, NPM 2375827, program studi teknologi rekayasa internet. Nah, di video ini kita akan lanjut membahas lab implementasi router distribusi bandwidth multi protokol ya. Dimana di sini kita bisa lihat topologinya. Di sini ya, kita akan mengkonfigurasi OSPF area 0, area 1, dan BGP dan IGRP. Jadi di topologinya kita menggunakan router 1, router 2, router 3, dan switch 1 dan switch 2. Dimana itu jalurnya kita Ethernet 0 ya di sini. Dan di objektifnya kita akan melakukan 4 tahapan, di mana tahapan yang pertama yaitu build the network konfigurasi basic device setting, terus yang kedua konfigurasi verify ya yang sama, ketiga juga, dan terakhir filter and verify distribusi. Di sini kita akan masuk ke CML-nya aja langsung. Kita tambah ya. Oke, di sini kita langsung aja buat topologi routernya ya. Oke, sini ya. Isi nama dulu. Di sini kita bagian pojok kiri itu router 1. Oke, pojok tengah itu router 2. Dan pojok kanan itu router 3 ya. Oke, selanjutnya di sini kita bisa menggunakan switch. Di sini kita tambahkan switchnya bagian bawah. Tarik. Sini kita beri hostname D2 ya. Kita klik apply. Lanjut di sini D3 D2 kebalik. Sini D1. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita akan koneksikan antara kabel ya. Di sini bisa dilihat di router 1 kita menggunakan gigabit internet /00. Berhubung di CML gigabit internet tidak ada, jadi di sini kita menggunakan Ethernet 0/0 ya. Nah, di sini bisa dilihat untuk gigabit nggak ada, Ethernet 0 aja ya kita gunakan. Oke, kita create. Lanjut di sini kita tambahkan dari router 2 itu Ethernet 02 dan ke router 3 00 ya. Samakan saja jalur hurufnya di sini. Lanjut. Oke. Nah, selanjutnya di sini bisa kita aktifkan router dan switchnya agar kita bisa masuk ke tahapan konfigurasi, di mana kita mengkonfigurasi seperti OSPF-nya, pemasukan IP-nya, dan IGRP dan BGP ya. Di situ juga kita menggunakan BGP. Oke, di sini kita lanjut ya untuk konfigurasinya, tapi sebelum konfigurasi kita bagi layer 2 dulu biar dia enak melihat soal dan mengkonfigurasinya gitu kan. Oke, kita klik kanan untuk masuk konsolnya di sini. Oke, enter. Lanjut di sini kita bisa memasukkan konfigurasinya, di mana di sini kita kasih hostname terlebih dahulu ya.
No IP domain. Dan konsolnya lanjut kita lanjut di sini kita itu kita exit keluar dari LAN console 0 ya. Oke, selanjutnya di sini dapat kita lihat dari topologinya kita akan masuk ke jalur penghubung antara router 1 router internetnya ya 00/00. Salah kita. Oke, di sini lanjut di sini lanjut di sini Oke, kita telah masuk ke internet profesionalnya. Di sini kita bisa tambahkan IP address 10.1.12.1 ya 255.255.255.6. Oke, di sini kita bisa lanjut ke selanjutnya no expand terus exit. LAN console telah LAN console interface Ethernet 000 udah kita tambahkan dan berhasil. Lanjut kita masuk ke interface Ethernet 0/1 yang mengarah ke switch ya. Oke, kita tambahkan IP addressnya 11.1 ya. Kita down, kita exit. Oke, kita lanjut masukkan interface netback dan yang lainnya ya. Yang lainnya itu yang saya maksud router IDRP dan OSPF. IP address masukkan 10.1.1.1. Oke, lanjut di sini kita bisa menambahkan IP OSPF-nya ya. Di sini IP OSPF, terus IP OSPF. Nah, di sini point to point ya, point. Oke, di sini kita lanjut setelah kita masukkan IP OSPF atau point to point. Di sini kita bisa melakukan pemasukan untuk IP OSPF cost-nya ya 15 di sini. Ini kita tambahkan
Oke, bisa dijelasin. Kita lanjut ya. Kita exit, kita keluar. Oke, lanjut di sini kita bisa masuk ke router IGRP-nya ya. Itu IGRP. Oke, kita lanjut masuk ke router ID-nya ya, satu lagi. Oke, yaitu network sepuluh titik satu titik satu titik lima titik lima titik lima ini titik dua lima. Oke, lanjut di sini kita bisa masuk ke bagian router 2 ya di sini. Kita lanjut ke router 2. Kita open console. Oke, di sini kita lanjut masukkan hostname kedua ya. Nah, IP domain. Oke, lanjut di sini kita masukkan konsol. Interface, lanjut di sini kita harus interface enter 0/0. Lanjut kita tambahkan IP address-nya. Address-nya 10.1.12.2 Oke, lanjut di sini saat itu kita masukkan ke exit. Kita lanjut untuk masuk ke interface gigabit enter 0/1. Lanjut di sini kita tambahkan ya IP address-nya. Oke,
Oke, lanjut setelah itu bisa di sini kita find no s1, kita exit. Setelah itu di sini kita bisa masukkan router OSPF1, router ID ya. Titik nol, titik nol, titik nol, titik 256. Oke, di sini lanjut kita lakukan lanjut di sini. Setelah itu kita bisa setelah itu lanjut ke router 3 untuk kita konfigurasi ya. Oke, di sini router 3 kita konfigurasi, kita enable, kita konfigurasi. Lanjut di sini kita bisa untuk memasukkan hostname ya. Sama ya, hostname router 3. Lanjut di sini kita bisa untuk memasukkan bukan dak. Oke, setelah itu di sini kita bisa untuk masuk ke LAN console 0 ya di sini. Oke, dilanjutkan dengan file. Oke, lanjut kita exit. Setelah itu di sini kita bisa masuk interface-nya yang mengarah ke suite 2 ya, Ethernet 1 dan Ethernet 0 nya dari suite ke router 3. Interface enter email kenal dulu nggak masalah ya. Terus itu kita masukkan IP address-nya 10.23.255.255.255.0. Oke, kita masuk dulu. Oke, setelah itu kita bisa exit untuk keluar dari interface 0/0-nya. Setelah itu kita masuk ke interface 0/1 ya. Lanjut kita tambahkan IP address-nya. Selanjutnya di sini kita bisa masukkan interface-nya loopback ya. Di sini kita masukkan dan router SPF, router DBGP-nya ya.
Selanjutnya, setelah itu di sini kita bisa melakukan tahapan selanjutnya, di mana kita akan melakukan konfigurasi switch 1 dan switch 2 ya. Di sini kita masuk dulu ke konsolnya untuk terminalnya. Kita enable. Kita konfigurasi. Oke, lanjut. Di sini kita bisa hostname. Oke, lanjut. Di sini kita masuk ke LAN console email. No IP domain dulu ya. Oke, setelah itu IP routing. Selanjutnya di sini masuk ke LAN console email. Bisa di tahap selanjutnya di sini get no dilanjutkan dengan selanjutnya exit. Nah, di sini kita bisa masuk interface lainnya ya, region. Tapi di sini kita juga bisa aktif itu availability ya. Oke, di sini kita lanjut. Oke, berhasil. Selanjutnya di sini kita bisa untuk menambahkan ke tahap selanjutnya. Oke, lanjut. Di sini kita konfigurasi bagian D2 nya ya, switch 2. Kita open konsol di sini. Setelah itu kita enable, kita open lanjut. Di sini kita masukkan hostname, konfigurasinya ya. Oke, di sini setelah itu kita bisa masukkan konfigurasi selanjutnya, di mana interface level email Oke, di sini lanjut. Selanjutnya di sini kita bisa masukkan interface feedback dan total RDF ini ya. Oke. Selanjutnya di sini setelah semuanya dikonfigurasi, selanjutnya kita bisa
melakukan verifikasi IP pada router 1 ya, di mana kita akan melakukan show di sini show untuk melihat apakah IP IDRP berhasil ditambahkan atau tidak seperti itu. Nah, di sini berhasil karena memang cuma satu yang ditambahkan. Lanjut di sini kita lihat lagi kalau IP IDRP-nya. Oke, berhasil. Lanjut show IP OSPF. Apakah IP OSPF ditambah atau tidak, itu adalah countnya berhasil ditambahkan. Nah, lanjut di sini kita bisa ke tahap selanjutnya, di mana kita bisa melakukan soal IP replace APS gateway ini juga ya. Oke, di sini berhasil. Selanjutnya kita bisa ke tahap selanjutnya, di mana di sini kita bisa melakukan di sini di step 2 kita bisa melakukan konfigurasi two-way redistribution ya pada router 1 ya. Di sini oke, kita masukkan konfigurasinya. Kita enable terlebih dahulu. Kita lanjut di sini kita bisa masukkan IP di sini. Oke, lanjut kita exit. Lanjut di router 3, kita bisa di sini melakukan show ya. Sebelum show kita end dulu keluar. Nah, di sini kita lakukan show. Oke, di sini berhasil kita show. Lanjut di mana kita lihat konfigurasi di router 1. Di sini kita konfigurasi ya. Oke. Selanjutnya di sini kita bisa melanjutkan lanjut di sini kita end. Selanjutnya kita masuk ke T2, di sini kita show ya. Oke, berhasil. Setelah itu di sini kita masuk ke konfigurasi router 3 kembali, di mana kita akan menambahkan router BGP. Oke, lanjut masukkan address family IP. Kita exit. Lanjut di sini kita show.
Oke, kita di D2 ya. Oke, di sini lanjut kita bisa melakukan di mana di router 1 ya, kita melakukan router ketiga ya, SPF ya. Oke, kita di sini masuk ke tetap di router 3 ya. Kita exit dulu. Kita masukkan harus familiar. Di sini lanjut kita menuju sini, kita lanjut di sound, di sini kita sound. Kita kita exit di sini, lanjut kita masukkan ini, kita exit. Lanjut di sini kita bisa di IP1 kita show SPF-nya ya. Nah, di tujuannya di sini kita akan melihat IP router SPF-nya. Oh, salah ya. Oke, router 1 ya, di router 1. Oke, berhasil ya. Di sini kita lihat. Lanjut di sini kita bisa ke router 3 lagi. Sini kita tambah ya. Router BGP. Ini kita tambahkan. Oke, setelah itu address family di sini kita tambahkan ya. Oke, di sini kita end. Oke, selanjutnya di sini kita bisa ke tahapan selanjutnya, di mana di router 1 di sini kita show ya. So, untuk melihat IP SPF-nya. Nah, berhasil. Selanjutnya di sini kita bisa juga melakukan pengujian PI. Di sini kita cek terlebih dahulu ya, apakah jalur koneksi antar jalan itu terkoneksi tidak, atau ini itu dari PI ini kita lihat ya. Oke, di sini berhasil. Kita lanjut ke tahap selanjutnya, di mana kita klik ke router 3. Di sini di router 3 kita bisa melakukan IP traffic ya. Oke.
Oke, lanjut di sini. Setelah itu, di sini kita bisa masuk router map OSPF intro BGP ya. Kita exit keluar. Oke, kita lanjut di sini. Setelah itu masuk lagi OSPF di sini ya. Oke, kita daftar di online. Oke, lanjut kita on. Keluar. Habis itu di sini kita bisa show IP untuk detailnya ya. Oke, berhasil. Lanjut di sini show. Di sini dua kita show. Lanjut di sini kita testing ya untuk koneksinya terhubung sukses atau tidak. Nah, di tahap terakhir ini kita melakukan ping kembali di sini. Tunggu bentar ya. Nah, sukses ya di sini. Oke, selesai. Kita tunggu pingan ini. Oke, berhasil ya. Mungkin dari praktik ini seperti yang dapat saya jelaskan dan praktikumkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.